Oke, kita balik ke topik utama. Nah, ini saya ada artikel yang ternyata menjaga psikologis anak itu sangat penting. Karena masa anak-anak merupakan masa perkembangan yang sangat kritis gitu. Dan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Nah, apa alasan mengapa psikologis anak itu sangat penting? Nah, ini nomor 1, menentukan perkembangan selanjutnya. Psikologis anak menentukan arah dan jalur perkembangan selanjutnya pada masa dewasa. Jika anak mengalami masalah psikologis pada masa anak-anak, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mereka di masa dewasa. Nah, tuh. Jadi kesehatan mental atau psikologis itu bisa berdampak pada fisik loh. Jadi jangan main-main gitu. Pertumbuhan maksudnya. Iya, maksudnya apa ya? Kalau mental dan psikologis anak sedang tidak baik-baik saja, itu bisa berefek pada kesehatan fisiknya di masa depan gitu. Entah apa yang dimaksud ini, contohnya saya kurang tahu, tapi artikel ini menyebutkan begitu. Kemudian yang nomor 2, memperkuat hubungan keluarga. Nah, ini jadi kesehatan psikologis anak yang baik itu bisa memperkuat hubungan keluarga. Antara lain adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan kepercayaan dalam diri anak. Nah, ini penting, masalah kepercayaan diri. Contohnya mengekspresikan pendapat gitu ya. Ini yang sangat-sangat perlu saya tekankan, yaitu ini enggak, maksudku ini yang terjadi pada diriku ya. Aku ini tidak berani maksudnya bukan tidak berani sih, tapi merasa berat sekali untuk melakukan inisiatif, mengeksekusi inisiatif yang saya punya gitu. Kamu paham nggak maksud saya? Nggak, misalkan saya punya inisiatif nih, seharusnya ini melakukan ini, tapi saya tidak berani untuk melakukan itu gitu. Kenapa? Karena dulu aku di masa kecilku dulu, ketika berinisiatif itu, ketika salah itu dimarahi gitu. Wah, ini nggak benar, kamu harus begini gitu. Itu berpengaruh sekali di masa dewasa. Kamu paham nggak maksud saya? Jadi kalau anak kita melakukan inisiatifnya sendiri, jangan pernah atau jangan kamu marahi atau kamu tegur. Kalau dia salah, jangan kamu marahi atau kamu tegur. Biarkan gitu. Kalau dia salah, enggak, maksudnya yang saya maksud salah itu, misalkan dia punya inisiatif nih. Dia punya inisiatif untuk misalkan membongkar-bongkar mainannya gitu, mempreteli truk-truknya itu. Nah, kamu pasti berpikir, wah, jangan nak, ini nanti mainannya rusak gitu. Enggak, kamu jangan ngomong seperti itu, atau apalagi memarahi, jangan. Tapi biarkan itu mainannya dia, enggak, maksudnya biarkan inisiatifnya dia gitu. Kalau terjadi rusak nantinya mainannya, kamu tinggal bilang, ini kan terjadi seperti ini kan karena
kamu melakukan ini gitu, jadi terjadi seperti ini gitu. Jadi kamu lebih menjelaskan kenapa itu terjadi gitu. Jangan memarahi. Karena memang masa anak-anak itu bukan masa benar dan salah, tapi masa belajar gitu. Pokoknya pada masa anak-anak itu tidak ada masa benar dan salah, masa belajar. Kalau kita mengajari anak kita benar dan salah itu nanti di umur-umur 6 tahun ke atas lah gitu. Walaupun memang boleh lah kadang-kadang, maksudnya ini benar ini benar nak, ini benar, ini salah nak gitu, ini benar, ini salah. Nah, sebaiknya kamu melakukan ini dan sebaiknya kamu jangan melakukan ini gitu. Enggak, anak kita itu gampang sekali sih menurutku diajari seperti itu. Walaupun nanti dia agak ngeyel dan membantah, ya enggak apa-apa. Bagus itu, membantah itu bagus. Dia bisa mengekspresikan perasaannya. Jangan terus gitu. Jangan kamu bilang, kamu anak kecil tahu apa. Jangan. Dikandani orang tua, dinasihati orang tua, begini-begini. Jangan, belum waktunya. Anak kita masih di bawah 5 tahun. Jadi kalau dia membantah, ya bagus. Artinya dia mengekspresikan pendapatnya, mengekspresikan pikirannya. Bagus itu. Memang tantangan kamu mendidik atau mengasuh anak itu bersabar. Udah itu aja, bersabar. Memang anak kecil itu aneh-aneh, banyak maunya, banyak ininya, banyak ingin coba ini, ingin coba itu gitu. Kamu kan orang tua, kita kan orang tua, kita sudah mengalami hal-hal yang belum dialami anak kita. Jadi kita sudah nggak penasaran lagi dengan hal-hal yang sudah kita tahu. Nah, masalahnya anak kita itu belum tahu, belum mengalami hal-hal yang sudah kita alami. Jadi biarkan anak kita mengalami hal-hal yang belum dialami, walaupun salah gitu loh. Walaupun salah ini bukan artinya bukan salah secara moral ya, tapi salah dalam artian hal-hal yang apa ya, misalkan yang tidak fatal lah gitu. Nah, itu pendapat saya seperti itu sih. Nah, gimana pendapatmu tentang terkait hal itu? Mungkin agak dikurangi banyak sekali egoisnya orang tua. Intinya itu. Iya sih. Ya ini kan untuk pembelajaran kita pribadi sih ya. Aku mungkin juga akan menjadi tantangan tersendiri untukku jika aku menghadapi langsung anak kan memang qadarullah, keadaan kita lagi berjauhan, jadi ya kita tidak sama tantangannya. Nah, ini melanjutkan yang artikel yang tadi, apa beberapa alasan mengapa penting menjaga psikologis anak di bawah umur, maksudnya di dalam kasus anak kita ya, umur 5 tahun ke bawah ya. Mungkin kayaknya artikel ini di bawah 7 tahun masih boleh deh. Ini yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar. Nah, ini bagus juga sih. Jadi kalau psikologis anak itu bagus, mentalnya bagus, itu kemampuan belajar juga akan meningkat. Betul nggak menurutmu? Betul ya? Iya. Kalau anaknya sudah sedikit-sedikit dimarahi, kemudian mentalnya, psikologisnya sudah kena, dia akan nangis terus. Kemudian tidak mau belajar karena
Enggak, kita membahasakan belajar itu bermain deh kayaknya pada anak, betul nggak? Kalau belajar itu bermain, tidak bisa untuk yang nulis membaca itu tidak bisa belajar untuk bermain. Apa ya, fasilitasnya juga mungkin belum ada, masih di buku dan sepaneng di kamar. Mungkin kalau ada mainannya mungkin dia akan excited seperti yang kubus Lego itu. Boleh lah seperti itu. Gimana kalau kamu membahasakan ke anak itu, ayo Ibrahim kita bermain menulis gitu. Ayo nak kita bermain menulis. Bisa membedakan. Gimana? Orang nulis terus, ada baca terus. Ya gantian digoda. Nulis terus ya. Gimana ya memang apa ya, pinter-pinternya kita cari sekreatif mungkin sih ya. Nulis terus ya kan Ibrahim kalau menulis yang eksternal seperti benda-benda eksternal yang lainnya seperti kapur atau apalah, tulis di tanah, itu kan yang besar-besar. Caranya Ibrahim untuk memegang pensil saja belum bisa kokoh gitu masih begitu ya. belum bisa kuat. Motoriknya di tangan itu belum bisa memegang pensil dengan benar, makanya tulisannya masih belum bagus. Nah, seperti itu kalau kita belajar menulis itu gimana caranya dia bisa memegang pensil dengan benar ya. Misal menggambarkan, cari pensil yang kecil-kecil, contoh pensil warna, jangan krayon dulu, jangan benda-benda yang agak eksternal dulu, internal masih yang benda-benda yang kecil dulu. Contohnya kan pensil warna pulas itu loh mas, itu kan sama seperti pensil, biar dia itu memegang itu bisa belajar dari situ. Mewarnai kan tidak susah, tidak membutuhkan pikiran juga, pikiran mungkin malah senang gitu kan. Gitu ya. Iya. Kita dilatih dari itu, mewarnai, tidak melulu menulis gitu, tidak. Ya. Terus selain mewarnai, apa yang biasanya menyenangkan untuk anak? Iya, kita fokusnya ke dulu sih, fokusnya menjaga psikologis anak sih, karena psikologis yang itu masih kurang paham, masih apa ya, gak bisa menyimpulkan gitu loh aku sih, apa ya, masih susah itu untuk memahami psikologis anak. Kayak membaca karakter seseorang saja saya tidak bisa. Iya memang seperti itu, apa ya, terkait berhubungan dengan kepribadian masing-masing orang sih. Tapi tampaknya anak kita ini lebih banyak sekali mirip ke aku daripada kamu ya, maksudnya mulai dari fisik sampai karakter itu kayaknya plek banget neng aku. Nah kan, maka dari itu saya menduga bahwa secara karakter juga lebih mirip ke aku gitu, gampang baper. Kan kamunya yang merasakan sendiri, nah kamu bisa arahkan langsung ke aku gimana
cara memperlakukannya, mengingatkan aku. Biasanya kan aku kalau lepas Nah, kendali ya udah gitu loh, nggak nah inget begini apa sih. begini. Aku belum lama ini baru menyadari bahwa ternyata aku itu orang yang ternyata malas mengandani orang, malas menasihati orang gitu. Ternyata bukan cuma ke kamu saja yang ternyata aku malas menasihati orang gitu. Kemarin saya kan bekerja di tempat kerja baru ya gitu. Itu ada beberapa hal yang dari teman-teman. Baru mana? Enggak, aku kan baru pindah pabrik gini loh. Oh iya. Itu beberapa hal ada orang baru juga, 1-2 gitulah. Nah itu ternyata saya itu malas ngandani gitu, maksudnya malas menasehati atau malas, oh caranya tuh begini, caranya begini, cara begini. Nah aku orangnya yang malas ngomong. Ternyata nggak hanya ke kamu, ternyata kepada orang lain pun aku malas menasehati, malas memberitahu, malas entah ini. Itu mungkin manusia, salah satu dari ciri introvert. nggak tahu ya sebetulnya aku tahu, sebetulnya aku paham kerjanya bagaimana, seharusnya bagaimana, tapi saya merasa entah ini alasan saja atau memang benar nggak tahu. Saya malas saya khawatir menyinggung perasaannya jika saya ngomong berlebihan, jika saya ngomong keliru. Entah ini hanya alasan saja atau memang saya orang yang malas ngandani orang ya, orang yang malas menasihati orang gitu. Walaupun saya berpikir bahwa sedikit-sedikit itu harusnya ngomong gitu. Seharusnya sedikit-sedikit ngomong supaya kalau kita tidak sedikit-sedikit, kalau saya tidak sedikit-sedikit ngomong, itu nanti kalau sudah menjadi banyak kan, ada masalah sedikit harusnya ngomong, masalah sedikit lagi ngomong, supaya masalah-masalah ini tidak menumpuk banyak gitu. Nanti kalau sudah menumpuk banyak, orang tersebut melakukan kesalahan, itu menjadi masalah yang makin banyak gitu. Itu sih menurutku. Jadi ini termasuk kelemahanku juga, tantanganku juga, supaya, tapi saya takut menyinggung orang sebetulnya, serius.